Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran IPA minggu ini. Oke, untuk sekarang kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu, duduk dengan nyaman supaya belajarnya juga nyaman. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran untuk materi sistem gerak pada manusia. Nah, berbicara tentang gerak itu pasti ada beberapa unsur yang menopangnya atau yang mendorongnya. Di antaranya adalah ada yang dinamakan dengan tulang. Nah, tulang bagi tubuh itu apa sih fungsinya? Nah, ternyata tulang itu memiliki fungsi pertama, memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh. Jadi dengan adanya tulang itu memberikan bentuk tubuh kita pendek, apa tinggi, besar. Tulangnya bisa besar atau kecil. Kemudian menopang tubuh. Tentu saja ya, tubuh akan bisa ditopang. Tubuh tidak akan bisa utuh berdiri kalau tidak ada tulang ya. Selanjutnya, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif. Nah, Bu, kenapa disebut alat gerak aktif? Nah, kembali lagi, jadi alat gerak itu ada gerak aktif dan gerak tidak aktif. Nah, gerak aktif itu merupakan otot, sedangkan yang tidak aktif adalah tulang. Karena tulang tanpa otot itu tidak akan bergerak. Sebagaimana kalian kalau pernah lihat misalkan tengkorak, apakah mereka bergerak? Tentu saja tidak ya, karena itu sudah bentukan tulang saja. Itu. Nah, makanya tulang ini fungsinya adalah tempat menempelnya otot-otot kita sebagai alat gerak aktif. Jadi baru bisa bergerak gitu ya. Yang ketiga, ada tempat pembentukan sel darah pada jenis tulang tertentu. Nah, nanti kita akan belajar kenapa tulang dikatakan sebagai tempat pembentukan sel darah. Yang keempat, melindungi organ dalam. Tentu saja, jika kalian perhatikan, contohnya posisi jantung kalian ada di bagian dada. Nah, di bagian dada ini ada tulang yang melindunginya. Itu tulang rusuk ya. Jadi jantung, paru-paru kalian terlindungi. Itu yang dikatakan dengan melindungi organ dalam. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan struktur tulang. Nah, struktur tulang ini jika dilihat di sini ada gambar tulang ya. Nah, ternyata ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum tulang dan periostem. Nah, Bu, apa itu tulang spons? Spons, kalian pasti pernah dengar spons. Spons pencuci piring contohnya gitu. Nah, kenapa dikatakan sebagai spons pencuci piring? Karena spons itu memiliki rongga-rongga ya yang besar sehingga ketika diremas itu apa? Elastis. Nah, untuk tulang ini bukan berarti tulang menjadi elastis ya, tulang spons ini, tapi memiliki pengertian. Nah, mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, jadi di bagian tulang spons ini ruang-ruangnya itu besar sehingga tulang menjadi ringan di bagian sini. Bu, di mana letak tulang spons? Adanya di ujung tulang. Selanjutnya ada tulang kompak. Nah, kalau tulang spons ini ringan, tulang kompak ini lebih keras dan kuat. Mengandung sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor serta selabut elastis. Jadi pembuluh darah ini banyak ya ada di tulang kompak. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah.
Bu, buat apa pembuluh darah ada di tulang? Ya, tentu saja untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Tetap saja ya, tulang juga memerlukan aliran darah oksigen yang dibawa oleh darah. Selanjutnya ada masih struktur tulang ya. Ada sumsum tulang. Nah, sumsum putih tulang ini apa? Membentuk sel darah putih untuk mensupport kinerja sistem daya tubuh kita. Nah, tadi dikatakan fungsi tulang itu sebagai penyusun atau pembentuk sel darah putih. Nah, di sini jadi pada bagian sumsum tulang itu terjadi pembentukan sel darah putih. Fungsi sel darah putih apa? Untuk menjaga sistem daya tahan tubuh. Nah, yang terakhir dari struktur tulang ada periostem. Fungsinya apa? Melindungi, menutrisi, dan membantu proses pembentukan tulang. Nah, ini ya. Jadi melindungi tulang, memberikan nutrisi kepada tulang, serta memproses pembentukan tulang. Oke, sekarang di sini Ibu akan kalau tadi struktur tulang, sekarang kita membahas macam-macam tulang pada manusia. Yang pertama, ternyata tulang pada manusia itu ada beberapa jenis. Ada tulang panjang, tulang pipih. Bu, tulang panjang itu apa? Tulang panjang adalah tulang yang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Contohnya adalah tulang lengan. Nah, lengan ini merupakan tulang panjang. Sedangkan tulang pipih itu ukurannya sangat tipis, namanya juga pipih ya. Nah, strukturnya sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan bervariasi. Contohnya adalah tulang dada. Nih ya, tulang dada ini merupakan tulang pipi. Oke, selanjutnya ada tulang pendek dan tulang tidak beraturan. Bu, kalau tadi ada tulang panjang, sekarang tulang pendek. Nah, tulang pendek ini memiliki bentuk yang menyerupai kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan relatif sama. Contohnya di mana? Tulang ruas-ruas jari ya. Nah, di sini ruas-ruas jari itu contohnya adalah tulang pendek. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Nah, jadi bentukannya itu tidak jelas. Eh, Makanya disebut dengan tulang tidak beraturan. Contohnya tulang punggung vertebrate atau vertebrata. Ini ya tulang punggung kalian kan banyak jumlahnya, ketika diambil satu ternyata bentukannya tidak beraturan. Nah, makanya tulang tidak beraturan itu ditemukan di tulang punggung. Sekarang ada proses pembentukan tulang. Nah, proses pembentukan tulang ini diawali dari tulang rawan. Bu, apa tulang rawan? Tulang rawan adalah tulang yang apa? Strukturnya belum keras gitu, masih rawan, masih gampang untuk di apa ya istilahnya rawan. Ya, pokoknya intinya belum keras gitu ya. Nah, si tulang rawan ini eh di bagian tengahnya ada daerah penulangan. Kemudian muncullah pembuluh darah di bagian tengah sampai akhirnya eh menyebar semuanya, maka terbentuklah tulang kompak, kemudian tulang spons. Tentu saja di dalamnya ada pembuluh darah. Oke, selanjutnya ada sendi. Nah, jenis-jenis sendi itu ada beberapa macam di dalam tubuh kita. Di antaranya pertama, ini bagian yang gerak itu ada sendi peluru. Di mana sendi peluru ini menghubungkan satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lainnya, berongga. Eh, Contohnya adalah sendi antara tulang panggul dan tulang paha. Tulang panggul dan tulang paha ini merupakan contoh dari sendi peluru. Yang kedua ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang
ke belakang seperti engsel pintu. Kalau kalian buka engsel pintu, nah begitupun sendi kita sama kerjanya seperti itu. Contohnya pada sikut, pada lutut. Selanjutnya ada sendi putar. Kalian bisa menemukan sendi putar ini di bagian belakang kepala. Coba kepala kalian putarkan, bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Nah, itu merupakan contoh dari sendi putar. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana ini bisa ke dua arah, depan, belakang, dan samping ya. Nah, adanya di mana, Bu? Ada di pangkal ibu jari. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser itu ditemukan di bagian pergelangan tangan kalian. Oke, sini ya. Nah, ingat di bagian belakang kepala ini adalah sendi putar. Di bagian sikut kalian ada sendi engsel. Di pergelangan tangan ada sendi pelana. Di bagian pinggul dan paha itu ada sendi peluru. Kemudian ada, udah ya, yang ini nggak usah lah. Selanjutnya kita bahas mengenai materi otot. Otot tadi ya, jadi pada tubuh kita itu untuk bergerak memerlukan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, pada saat melakukan kontraksi otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Pada saat berkontraksi, jadi otot akan memendek dan menebal gitu ya. Sehingga membesar. Nah, di sini ada otot bicep, ada otot tricep. Bicep itu di bagian sini yang biasanya menonjol itu, dan tricep di bagian belakangnya. Ketika berkontraksi, otot bicep itu naik ya karena memendek gitu. Nah, sedangkan ketika berelaksasi atau beristirahat, otot ini akan mengecil. Nih, otot akan memanjang sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil. Kalau berkontraksi ototnya memendek dan menebal, kalau relaksasi itu akan mengecil bagian diameternya. Nah, jenis-jenis jaringan otot itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada otot lurik. Lalu otot lurik gambarannya seperti ini. Nah, berbentuk garis-garis melintang yang termasuk otot sadar. Jadi otot lurik ini ada termasuk otot sadar. Ketika kita gerakan itu, yang misalkan kita mau menggerakkan tangan, oh berarti di bagian sana otot lurik karena bisa dilakukan secara sadar. Nah, kemudian berkontraksi dan cepat lelah. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Nah, otot rangka ini melekat pada tulang tentu saja ya dengan perantaraan tendon. Berkontraksi, cepat berkontraksi dan cepat lelah. Kalian kalau berolahraga contohnya misalkan mengangkat tangan ke atas secara terus-menerus pasti akan merasa lelah. Oke, selanjutnya ada otot polos. Otot polos ini bentukannya berbeda dengan otot lurik. Kalau tadi garis-garis melintang, kalau otot polos ini bentukannya gelendong. Ini bentukannya seperti gelendong ya, dan memiliki sebuah inti pada tiap selnya, termasuk otot tidak sadar. Nah, tiap sel ini mempunyai inti, yang titik-titik hitam ini merupakan inti sel. Kerjanya tidak sadar. Di manakah kita dapat menemukan otot polos? Ternyata otot polos ini berada pada dinding lambung usus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Tentu saja kita tidak bisa mengatur kerja dinding lambung ya. Makanya dikatakan sebagai otot tidak sadar. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini hampir serupa dengan otot lurik, bergaris-garis tetapi bercabang.
Cara kerjanya mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Namanya otot jantung, kira-kira letaknya di mana? Tentu saja kerja jantung itu tidak sadar ya anak-anak. Oke, coba diperhatikan tabelnya. Di sini ada berdasarkan perbedaan otot polos, lurik, dan jantung. Berdasarkan letak, bentukannya, jumlah intinya, letak inti, kecepatan respon, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan warna. Ibu bahas satu karena kalian sepertinya bisa baca sendiri ya. Letaknya, ibu baca saja yang letaknya. Ingat, otot polos itu kerja karena kerjanya tidak sesuai kehendak kita. Letaknya itu ada di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Sedangkan untuk lurik ini ada pada bagian rangka kita yang digunakan sebagai alat gerak ya. Otot lurik ini kerjanya secara sadar. Sedangkan otot jantung sudah pasti berada di dinding jantung. Kerjanya tidak sadar. Nah, setelah kita belajar mengenai tulang, sendi, dan otot, di sini ibu akan jelaskan sedikit gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Oke, pertama ada riketsia, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Ini ya, bentukannya tidak sempurna, seperti membentuk huruf O. Selanjutnya, bagian pinggang, osteoporosis terjadi karena kekurangan kalsium, biasanya dialami oleh orang dewasa atau orang tua. Jadi osteoporosis ya, jadi tulangnya mulai keropos. Yang ketiga ada artritis. Nah, kalau ini tulang rawan sendi yang rusak, menyebabkan sendinya sakit dan menjadi bengkok-bengkok, biasanya tangannya menjadi keriting. Kemudian di sini gambarnya ada patah tulang, bahasa biologisnya ada fraktur. Nah, bisa disebabkan oleh benturan atau kecelakaan ya. Yang terakhir ini ada penyakit bagian tulang punggung atau vertebrae. Ada yang dinamakan dengan kiposis, lordosis, dan skoliosis. Normalnya kan bentukannya seperti ini ya, S. Nah, kiposis ini terlalu membungkuk. Kalau lordosis terlalu ke belakang gitu, membusung. Kalau skoliosis itu ada pembengkokan, jadi bengkok gini ya tulangnya. Tuh, kiposis bungkuk, lordosis membusung, skoliosis bengkok. Nah, di sini upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Kalian bisa banyak makan kalsium dan asupan makanan yang bergizi. Berjemur pada pagi hari, kemudian makan makanan yang mengandung vitamin D, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah ketika duduk ya. Oke anak-anak, mungkin hanya itu materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.